Shalom Bapak Ibu Saudara. Welcome to Hananiel Community Church. Tempat Injil diberitakan dan anugerah Tuhan dinyatakan. Senang bisa bertemu beribadah dengan Bapak Ibu Saudara hari ini. Minggu lalu kita membahas mengenai gereja. Hari ini kita akan membahas mengenai baptisan. Baptisan itu termasuk dalam salah satu sakramen. Sakramen adalah sebuah ketetapan yang diberikan oleh Allah dan ditetapkan oleh Kristus. Allah memberikan kepada gerejanya dua sakramen, yaitu sakramen baptisan dan sakramen perjamuan kudus. Sakramen ini merupakan tanda dan meterai yang kelihatan, yang mengikat kita bersama sebagai suatu komunitas iman oleh kematian dan kebangkitannya. Dengan menerapkan sakramen ini, Roh Kudus lebih jelas lagi memaklumkan dan memeteraikan janji-janji Injil kepada kita. Apa yang sedang terjadi ketika kita melakukan kedua sakramen ini? Yang terjadi adalah Tuhan melalui Roh Kudus sedang membangkitkan, menyegarkan iman kita. Karena melalui iman kita menerima janji-janji Injil. Sakramen berfungsi sebagai alat kasih karunia yang kelihatan, yang Tuhan pakai untuk membangkitkan iman kita. Sangat salah bila kita menganggap sakramen baptisan dan perjamuan kudus itu tidak penting. Sangat salah bila kita menganggap sakramen itu sebagai tujuan akhir. Sangat salah bila kita menganggap sakramen baptisan adalah cara untuk memperoleh keselamatan. Begitupun juga sakramen perjamuan kudus adalah cara untuk memperoleh kesembuhan dan mujizat. Tanpa disadari, banyak orang yang sedang memberhalakan sakramen. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa sakramen adalah alat atau sarana untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sakramen itu penting, namun kita perlu ingat, jangan sampai yang penting ini menjadi berhala dalam hidup kita. Baptisan bukan sekedar ritual atau tradisi kekristenan yang dilakukan karena seharusnya. Baptisan adalah momen penting dalam perjalanan iman orang Kristen. Ada 3 makna dari baptisan. Yang pertama, melalui baptisan kita sedang menyatakan, mendeklar karya keselamatan Allah. Kita telah disalibkan bersama dengan Kristus, dikuburkan bersamanya, dan dibangkitkan untuk hidup yang baru. Di dalam baptisan kita sedang menunjukkan, di dalam baptisan kita tidak sedang menunjukkan apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Tetapi kita menyatakan dengan rendah hati apa yang Tuhan telah lakukan buat kita. Injil bicara mengenai kasih karunia, anugerah, bukan tentang prestasi kita. Yang kedua, baptisan menyatakan bahwa hidup kita dimulai dari kasih karunia, bukan karena performa kita. Bila kita melihat sekeliling kita dalam dunia ini, maka performa itu sangat dihargai. Mungkin sejak kecil kita dibentuk untuk percaya bahwa nilai diri kita bergantung pada pencapaian kita. Kita sering mendengar kata-kata ini, kamu harus menjadi yang terbaik. Buktikan dirimu, raih mimpimu. Itulah identitas yang ada di dalam dunia ini, yang dibangun di atas reputasi, pencapaian, dan validasi dari orang lain. Injil berkata,
hidup yang sejati tidak dimulai dari keberhasilan kita, tapi dari pengakuan akan ketidakberdayaan kita. Disinilah baptisan berbicara dengan kuat. Baptisan adalah sebuah deklarasi bahwa kita tidak mampu menyelamatkan diri kita. Kita butuh juru selamat. Kita telah mati terhadap dosa. Dan hanya di dalam Kristus kita bisa hidup kembali. Yang ketiga, baptisan mengubahkan identitas dan arah hidup kita. Kita hidup di dalam dunia yang membuat kita selalu bertanya, siapa saya? Apakah saya berharga? Dan dunia ini menunjukkan dengan performa pencapaian status kita. Baptisan tidak menunjukkan siapa kita, tapi tentang siapa Kristus. Dan apa yang telah Kristus lakukan bagi kita. Melalui baptisan kita menerima identitas baru, yaitu sebagai anak-anak Allah. Kita adalah milik Kristus. Dan karena itu hidup kita sekarang bukan lagi milik kita, melainkan tentang Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Baptisan yang sudah kita terima mengubah arah hidup kita. Tadinya kita mengejar pengakuan dari manusia, sekarang menjadi hidup dalam kepastian akan Allah. Tadinya kita memburu identitas palsu yang ditawarkan oleh dunia, sekarang menjadi hidup sebagai anak-anak yang sudah dikasihi oleh Bapa. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca jawabannya dan ayat firman Tuhannya bersama-sama. Pertanyaannya, apakah baptisan itu? Yuk kita baca sama-sama. Baptisan adalah tanda pertobatan dari dosa, pernyataan iman orang percaya kepada Kristus, serta bukti bahwa kita telah dipersatukan dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya, telah diampuni dari segala dosa kita, telah menerima hidup baru di dalam Kristus, dan menjadi milik Tuhan dan gerejanya. Ayat firman Tuhan ya. Dari Roma 6 ayat 3 sampai 4. Mari kita baca sama-sama. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Haleluya.